like, share, and comment. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pembelajaran matematika. Kita lanjutkan materi kita membahas tentang turunan untuk matematika wajib kelas 11. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas masih tentang aplikasi konsep turunan untuk menentukan kecepatan dan percepatan. Jadi kita masih membahas tentang aplikasi konsep turunan ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang kecepatan dan percepatan. Kemudian yang kedua, kita untuk pertemuan kali ini kita juga akan membahas tentang bagaimana cara menggambar grafik fungsi aljabar. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu tentang menentukan kecepatan dan percepatan menggunakan konsep turunan. Nah, di sini, apabila fungsinya merupakan fungsi jarak atau S terhadap waktu T, turunannya merupakan fungsi kecepatan. Jadi misalnya di sini, misalkan fungsi jarak yaitu S dan dikatakan waktu itu sebagai T. Nah, fungsi kecepatannya jadi seperti ini. Turunan dari fungsi kecepatan itu. Secara sama dengan menentukan turunan fungsi kecepatan terhadap waktu, jadi terhadap T, akan diperoleh fungsi kecepatan yang merupakan perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, ini fungsi kecepatannya, dan diturunkan terhadap waktunya atau diturunkan T-nya yang diturunkan. Oke, lanjut, kita masuk ke contoh soal saja biar lebih paham. Di sini contoh soalnya adalah sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus. Setelah T detik, perlintasan S sebagai fungsi waktu ditentukan dengan persamaan S sama dengan T kuadrat min 8T plus 20. S-nya dalam meter dan T dalam detik. Yang pertama, kita disuruh untuk menentukan hitunglah kecepatan rata-rata benda itu dalam interval T sama dengan 4 detik sampai 12 detik. Kemudian yang kedua, kita disuruh untuk menentukan berapa kecepatan benda tepat pada 8 detik. Kita masuk ke penyelesaiannya. Untuk yang A dulu, T-nya 4 detik. Maka di sini kita sudah tahu fungsi S-nya itu ini, T kuadrat min 8T plus 20. Maka kalau T-nya sama dengan 4, ya kita ganti saja T-nya sama dengan 4, maka 4 kita substitusikan di sini. Jadi sama dengan 4 meter. Kemudian untuk T sama dengan 12 detik, kita substitusikan 12-nya, hasilnya adalah 68 meter. Nah, kecepatan rata-rata pada selang T sama dengan 4 detik sampai 12 detik adalah ini 68 dikurang 4 per 12 dikurang 4. Ini 68 itu adalah ininya 4T ini. Itu untuk T-nya 12 dan 4. Jadi 8 meter per detik. Kecepatan rata-ratanya adalah 8 meter per detik. Untuk yang B sekarang, kecepatan rata-rata benda di sekitar T sama dengan 8 detik, yaitu T sama dengan 8 detik sampai ini T plus delta T, perubahan T, perubahan waktunya dengan delta T mendekati 0. Jadi seperti ini. Ini delta T ya, delta T nya mendekati 0. Ini seperti ini. Kemudian ini 8 plus delta T kita substitusikan ke fungsi yang S tadi, jadi seperti ini. Jadi X nya di T nya di fungsi S tadi diganti 8 plus delta T. Kemudian 8 ini kita substitusikan di fungsi S yang di soal tadi. Jadi seperti ini ya. Nah, kemudian jadi delta T kuadrat plus 8 delta T plus 20 min 20 per delta T. Jadi seperti ini, kita bisa sederhanakan
0 di sini, jadi 8. Jadi kecepatan benda tepat 8 detik adalah 8 meter per detik, seperti itu. Oke, untuk yang pembahasan yang kedua yaitu tentang menggambar grafik fungsi aljabar. Nah, langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi aljabar adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, kita menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian menentukan interval fungsi naik dan fungsi turunnya. Kemudian yang ketiga untuk menentukan titik stasioner. Yang keempat menentukan nilai Y dan X besar positif dan besar negatif. Yang kelima yaitu menentukan berapa titik bantu, itu juga perlu ya. Oke, kita masuk ke contoh soal saja. Kita disuruh untuk menggambarkan sketsa grafik Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Oke, penyelesaiannya di sini menentukan titik potong grafik terhadap sumbu koordinat. Jadi memotong sumbu Y jika X sama dengan 0. Jadi seperti ini, Y-nya sama dengan min 8. Kemudian jadi kita punya titik potong di sumbu Y adalah 0, min 8. Kemudian untuk memotong sumbu X, jadi kalau untuk memotong sumbu X itu jika Y-nya sama dengan 0. Jadi seperti ini, kita faktorkan X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0, jadi seperti ini ya. Jadi kita punya X sama dengan min 2 atau X nya sama dengan 4. Jadi kita punya titik min 2,0 dan 4,0. Menentukan titik stasioner. Nah, untuk menentukan titik stasioner kita harus menentukan turunan dari fungsinya. Turunannya disama dengan 0. Jadi seperti ini. Turunan dari X kuadrat min 2X min 8 itu adalah 2X min 2. Jadi 2X min 2 kita sama dengan 0, maka X nya sama dengan 1. Nah, ini karena kita sudah ketemu X nya sama dengan 1, maka kita substitusikan di F. Jadi F1 jadi seperti ini, kita substitusikan di fungsi F nya. Fungsinya X kuadrat min 2X min 8, hasilnya adalah min 9. Kita gambarkan di sini. Oke, di sini fungsi turun di sebelah kiri dan fungsi naik di sebelah kanan. Turun dan ini naik. Oke, di titik 1 nya tadi. Jadi titik nya adalah 1,9. Itu adalah titik balik minimumnya. Yang ketiga yaitu menentukan nilai Y dan untuk X besar positif atau negatif. Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8, kita faktorkan. Kemudian untuk X besar, bilangan 2 dan min 4 dapat diabaikan terhadap X sehingga X itu mendekati X kuadrat. Jadi yang ini 2 dan sama min 4 itu kita abaikan. Jadi jika X besar positif, Y besar positif. Jika X besar negatif, Y juga besar negatif. Ini negatif ya maksudnya. Oke. Lanjut, ini penggambaran dari sketsa fungsinya tadi. Ini titiknya, kita perlu gambarkan titiknya, kemudian kita hubungkan. Jadi seperti ini. Nah, kita masuk ke latihan soalnya. Yang pertama, sebuah benda bergerak, kedudukan setelah T detik memenuhi persyaratan atau persamaannya adalah ST sama dengan T kuadrat min 4T plus 12. Kita disuruh untuk menentukan kecepatan rata-rata pada selang waktu T sama dengan 1 dan T sama dengan 8. Kemudian kecepatan sesaat pada waktu T sama dengan 3. Untuk soal yang kedua, yaitu kita disuruh untuk menentukan titik potong fungsi dengan sumbu koordinat, kemudian turunan fungsi pertamanya. Fungsinya fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 15 ya. Dan yang C, kita disuruh untuk menentukan interval untuk fungsi naik dan fungsi turun. D-nya kita disuruh untuk menentukan titik balik maksimum dan minimum. E-nya buatlah sketsa kurva
KVCOS. Jadi itu ya latihan soalnya, dikerjakan di buku, terus kalian masing-masing, dan nanti dikumpulkan ke email yang akan disampaikan di Google Classroom. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Selamat belajar. Terima kasih. Tugas kalian yaitu yang pertama, memahami materi yang disampaikan pada pertemuan kali ini, kemudian pelajari, dan jangan lupa mengumpulkan tugas. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.